di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya. Ya, 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak atas mereka selain dari itu. Mereka melayani kamu sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu An-Nur ayat ke 58. Nyambung ke ini Bang, Al-Isra ayat 78 79 Bang. Kaitan ayat itu Bang, Al-Isra. Al-Isra berapa? Ayat 78 79 Al-Isra. Baik, saya bacakan ya 7879 ya. Di sini dikatakan, dan dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan ya, itu subuh. Duhur sama Isya Bang. Dan subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Kemudian ayat berikutnya ya 79-nya ya. Laksanakan pula sholat tahajud. Dan sebagian malam pada hari bersembayang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, itu kan udah disebut 3 tuh Bang, tergelincir, gelap malam. Boleh saya jawab? Subuh, gitu Bang. Audien, kamu nggak ngerjain Zulkifli loh kamu itu? Enggak, ini sebenarnya oke. Saya katakan apa kamu nggak nganggap Zulkifli ini gurumu? Enggak, ini drama Sambu kedua ini. Ya udah silakanlah. Gurunda silakan. Yeah. Saya udah tahu alurnya Edis, udah tahu saya. Iya. Silakan. Jadi gini, saudara Najumia ya. Anda membawa ayat Al-Qur'anul Karim, tapi Anda tidak paham maksudnya ayat ini. Gimana enggak paham? Dalam surah itu kan An-Nur. Sabar dulu, sabar. Di sini tidak ada perintah dalil yang mengatakan sholat itu diperintahkan 3 kali sehari. Tidak ada perintah itu. Tidak ada perintah itu. Sabar. Tenangkan jiwamu. Enggak Bang, aku santai aja Bang. Udah biasa Bang. Iya, makanya sabar. Boleh nggak saya menjelaskan dulu? Boleh Bang, boleh. Ya, oke. Ini kata 3 kali ini, 3 waktu ini untuk sholat atau untuk meminta izin? Jawab dulu dengan logika akal sehatmu dulu lah. Ini kenapa, untuk sholat 3 kali atau untuk minta izin? Ya itu Bang, kita harus gini, saya buka dulu ayatnya Bang ya, sebentar. Ya, ayo silakan lilit lidahmu ya. Silakan. Ini umat terjemahan juga Bang. Ini rupanya. Kalau abang mau serang juga, mana 5 waktu dalam Al-Quran Bang? Jangan kayak gitu loh Bang. Sabar. Nanti akan saya tunjukkan kepada saudara. Sabar. Dia ortodoks. Bang, bukan ortodoks ini. Saya akan hapus TikTok saya ini Bang. Kalau abang bisa tunjukkan dalam Al-Quran 5 waktu Bang. Sabar. Saya katakan sama kamu yang menuduh kan? Mengatakan bahwa perintah di dalam surah An-Nur 58 itu 3 kali sholat. Tunjukkan dalilnya di sini 3 kali sholat itu yang mana? Ini perintah 3 kali sholat atau perintah 3 kali izin? Ayo. Tunggu Bang. Ayo. Santai Bang. Ayo. Ya, sambil nunggu dia ngomong ya. Saya mau jelaskan gini. Edis, kau mau jelaskan apa? Ini bukan ranamu, Edis. Kamu diam aja situ. Muridnya dibelain. Muridmu dulu ini jangan. Pak Edis. Di sini Kak Bang. Saya ini lari ke ini dulu Bang. Nggak boleh ke ini An-Nur Al-Isra dulu Bang. Biar ini Al-Isra dulu saya. Anak bau, saya tanya samamu. Kamu membawa An-Nur 3 kali sholat, perintahnya mana? Perintah 3 kali sholat itu mana? Tunggu sayang, tunggu santai. Abang nyuruh saya santai, abang nggak santai. Enggak, mana ini Bang? Begini loh. Saya mau lari ke Al-Isra dulu Bang, santai Bang. An-Nur Al-Isra. Gimana sih cerita Anda? Anda mengatakan ada perintah di dalam Al-Quran yang menjadi sandaran Anda 3 kali sholat. Tunjukkan dalilnya An-Nur 58. Mana dalilnya 3 kali perintah sholatnya? Ini Bang, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Itu tergelincir Duhur itu Bang. Tunggu Bang, dengar dulu Bang. Dengar aja dulu Bang. Laksanakanlah sholat
sejak matahari tergelincir. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Oke, terus minal lail, surah Hud ayat 114. Laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang. Ujung siang itu apa? Zuhur menuju azhar. Lalu kemudian apa? Sabar. Anak bau, sabar. Oke, Bang. Oke. Sabar. Oke? Saya nggak bilang pintar, Bang. Nggak apa-apa, lanjut, Bang. Sabar, ku bilang sabar. Kamu diam aja dulu situ, duduk yang cantik. Biarkan abangmu ini jelasin. Wa aqimis salata tarafil nahar wa sulafa minal lail. Laksanakanlah sholat. Ini perintah pada kedua ujung siang. Jadi siang itu ada dua, antara pagi sampai tengah hari dan tengah hari sampai petang hari. Itu dua siang. Berarti zuhur dan asar. Kamu mau buang itu? Abang, saya potong, Bang. Saya potong, Bang. Di sini kan Al-Quran, tunggu, Bang, saya potong. Saya mau tanya, ini perintahnya di ujung siang itu, perintahnya di ujung siang itu apa? Salat apa? Itu duhur, Bang. Saya menganggap itu, Bang. Gini aja, Bang. Duhur, berarti sudah 4. Itu kan di situ disebut duhur dalam tadi 3, sekarang 4. Nah, sekarang satunya lagi yang mana? Satunya lagi yang mana? Tunggu dulu, Bang, sebentar. Itu kan sudah disebut 4 tuh. Di satunya surah lagi yang mana? An-Nur tadi, Bang. Di situ kan disebut Isa, Bang, di surah An-Nur, Bang. Itu kan fair itu, Bang. An-Nur, kenapa dia di An-Nur? Al-Isra. Saya jelaskan. Nah, oke. Pahami dulu bahwasanya di ayat yang saya bacakan kepada saudara ada 2 salat yang harus didirikan di situ. Wa aqimis salata tarafin nahari wa sulafan minal lail. Ada 2 waktu sholat di situ. Tadi 3, berarti udah 5 kan? Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam surah An-Nur yang Anda bawa. Ayat ini jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu liyastazinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu hulum. Ini bercerita tentang anak-anak kita atau pembantu kita atau budak kita ketika dia mau izin ke kita itu dalam waktu 3 waktu itu mereka bisa izin kepada orang tua. Pada saat apa? Pada saat orang tuanya itu kemudian setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Atau yang kedua, ya, yang kedua adalah pada saat apa? Yang kedua pada saat apa? Coba, kamu kan tahu tuh 3 waktu yang dijelaskan di situ. Abang baca surah An-Nur ya ini sekarang. Iya kan An-Nur di situ tiga kali minta izin, bukan 3 kali waktu sholat. Iya, Bang. Tapi kan di situ sudah jelas, Bang, bahwa di situ disebut subuh, Bang. Isa, apa yang dikatakan meminta izin 3 kali. Tunggu, Bang. Gini, Bang. Di situ kan intinya gini, Bang. Di situ kan disebut surah duhur, Bang. Baru dari surah Al-Isra di situ disebut juga kalau tidak salah gelap malam sama subuh. Terus di situ Isa disebut di ini, Bang, surah An-Nur. Jadi fair, Bang, 3 tambahan tahajud. Jadi pertanyaan saya di mana asar sama maghrib gitu loh. Loh, tadi sudah maghrib tadi saya sudah bacakan ayatnya. Iya. Tapi ada nggak perkataan maghrib sama asar? Kenapa dibuat-buat ada maghrib asar sedangkan Al-Quran permulaan malam itu sholat apa? Ini dengar. Permulaan malam itu sholat apa namanya? Tapi ada nggak tertulis maghrib dengan asar, Bang? Wa aqimis salata tarafin nahari wa sulafan minal lail. Gini, Bang. Minal lail. Kan disebut Isa. Permulaan malam itu diperintahkan sholat. Sholat apa namanya? Ayo, Bang. Anakku. Gini, Bang. Ya. Di situ ada nggak asar sama maghrib? Gitu aja, Bang. Loh, di situ kan sudah disebut, Bang. Ini sudah sangat jelas ayatnya. Wa aqimus salata tarafin nahari wa sulafan minal lail. Laksanakanlah salat pada kedua ujung siang. Ya, saya menganggap itu, Bang. Itu saya anggap duhur, tapi pertanyaan logikanya jangan terlalu 2 waktu di situ, Bung. Paham atau nafsu Abang kalau saya di situ 2 waktu, kenapa? Bung. Di situ tidak ada tertulis asar
sama maghrib gitu aja bang. Jadi abang ini sudah jelas dua waktu di ujung siang. Jadi dari pagi itu ujungnya di mana? Ujungnya jam 12. Kenapa Allah tidak menyebut asar sama maghrib bang? Itu bang. Kenapa cuma menyebut zuhur, bagus. isya, Makanya dengar. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an itu untuk dikaji. Itu jelas itu. Makanya kenapa? Iya, kenapa tidak dengar. Tidakkah mereka menghayati, mendalami sekiranya Al-Quran itu bukan dari Tuhan? Tentu mereka mendapatkan pertentangan di dalam bang. Dengarkan anak bau, dengarkan. Perintah Allah sangat jelas. Ya ayyuhar rasul, balik ma unsila ilaika min rabbi. Dengar. Anda dalam status belajar. Anda sedang status belajar, statusnya belajar. Gurunda, saya kasih dia minta sholat 5 waktu dalam Al-Quran, saya kasih ya, boleh Gurunda? Boleh, silakan. Oke, ini dengar pakai kuping ya. Bang, 5 waktu bang. Pakai kuping, terus kamu dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, itu sholat wusta itu bang, sholat tengah-tengah di antara sholat lain bang. Gundul. Tidak ada penegasan maghrib sama asar bang. Saya udah kaji nih bang. Kok bisa Makanya diam dulu saya bantah langsung abang. Kok bisa diam dulu nggak? Nggak apa-apa bang, saya bantah dulu baru abang lanjut. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Peliharalah semua sholat dan sholat wusta. Najam, kau yang bilang kau hanya beriman kepada Al-Quran saja, tidak beriman kepada hadis. Saya tanya kepada kau, sholat wusta itu sholat apa? Iya, sholat tengah-tengah di antara apa sih namanya, kita harus menjaga itu bang. Sholat wusta itu tengah-tengah bang. Apa? Sholat wusta itu bang, secara saya kan nggak bilang pintar, secara pemahaman saya yang dikatakan sholat wusta itu adalah sholat di antara tengah-tengah sholat lain gitu bang. Karena secara hitungan gini, abang ini gini aja bang, tunjukkan aja bang di mana 5 waktu dan di mana asar, di mana maghrib, gitu aja bang. Simpel aja, nggak usah terlalu itu bang. Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Itu kan sudah jelas dalam Al-Quran bang. Duhur, isya disebut, subuh, tahajud disebut. Apalagi bang yang kurang? Coba. Itu kan sudah jelas semua bang. Kalau abang bawa tidak ada 3 waktu, tapi kan Allah sudah menyebut itu bang. Duhur ada. Jadi seperti Audace sama Zulkifli ini menganggap bahwa Quran itu nggak jelas gitu loh. Mereka menganggap bahwa Quran itu nggak jelas. Kalau abang menganggap itu tidak jelas ya, itu kan kembali kepada abang gitu. Tapi sebagai saya pribadi ya Al-Quran itu jelas bang. Ada kok ayatnya. Ya, jadi gini. Saya rasa jelas. Edis kamu diam. Edis kamu kalau kita mau berbicara jelas bang. Kalau jadi memang Al-Quran itu tidak jelas, gini bang. Dengar. Kenapa mesti Anda memberikan paham bahwa di dalam itu ada maghrib, ada asar, dan di mana 5 waktu? Sabar dulu. Itu loh poinnya. Sabar dulu. Sabar. Sekarang begini, saudara Najem, apakah Anda tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sholat maghrib? Jangan masuk ke ranah lain dulu bang. Tunjukkan dulu bang. Saya tanya dulu kepada Anda, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu sholat maghrib atau tidak? Kenapa? Rasulullah itu sholat maghrib atau tidak? Ya ada nggak dalam dalil Quran? Nggak ada bang. Asal nggak ada dalam Al-Quran. Rasulullah Muhammad SAW itu mendirikan sholat maghrib atau tidak? Udah dijawab tidak. Ya saya kan beraju kepada Quran bang. Enggak bang, enggak ada itu bang. Oh begitu. Kalau ada di dalam hadis gimana? Bahwa Rasulullah itu mendirikan sholat maghrib. Anda tidak percaya? Ya karena kan Al-Quran sudah sempurna itu bang dalam surah Al-An'am dan ayat lain yang mengatakan bahwa betul. Jadi gini, dengarkan. Zulkifli nggak percaya kalau Quran itu sempurna. Sudah dengarkan. Itu kan Edis diam. Gini bang, diam. Sekarang begini. Dengar dulu. Bang, satu kali dari tadi saya abang dengar. Saya bicara dulu bang, surah Al-An'am 115 telah sempurna kalimat Tuhanmu. Betul. Dalam kurung Al-Quran dengan benar. Betul. Tunggu bang,
dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah firman-Nya. Saya potong situ ya, langsung ke ayat 116. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu di jalan Allah. Karena mereka itu hanya dugaan, kebohongan yang dia sampaikan. Oke, baik. Berarti Anda mengatakan Rasulullah bohong. Bagus. Dengarkan giliran saya. Duduk yang cantik. Edis, kamu diam, Edis. Enggak, saya luruskan, dia nggak bilang gitu. Oh, dia sama, dia katakan Rasulullah itu pembohong. Sama itu. Saya buka ayatnya, sama. Saya buka ayatnya. Dengar. Pengarang-pengarang itulah yang membuat cerita seperti itu. Oke, saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara dulu. Ini saudara Najam. Anda sholat apa dalam tiga waktu sholat itu? Ya, itu atas perintah Quran, Bang. Iya, sholat apa? Zuhur, duhur, subuh, subuh. Tunggu dulu, Bang. Tunggu. Saya sholatnya isya dulu, Bang. Tahajud malam. Iya. Paginya subuh, siangnya duhur. Itu kan sudah disebutkan dalam Al-Quran, Bang. Abang tadi baca kalau sendiri. zuhur berapa rakaat? Ya, dalam Al-Quran itu, Bang, 2, Bang. Di mana, di ayat mana dalam Al-Quran 2 rakaat? Saya mengutip itu di dalam sholat. Kalau dalam persepsi teman-teman dan ada saya minta sholat zuhur 2 rakaat di mana? Tunggu. Dalam persepsi teman juga dari yang lain, saya itu mengambil dalilnya maksudnya itu pernikahan, jaga-jaga, Bang. persepsi pernikahan. Ada yang menganggap bahwa itu sholat perang. Enggak. Saya tanya dulu dalilnya dalam Al-Quran sholat zuhur 2 rakaat itu di mana? Saya buka ayatnya, Bang. Tunggu, Bang. Oke. Saya buka ayatnya. Saya nggak ngomong duga-dugaan seperti Abang. Wih, mantap itu Gurunda. Abang itu cuma bilangnya bahwa 5 waktu padahal nggak ada. Pasar maghrib. Dalilnya tadi, jangan kau katakan tidak ada. Dalilnya tadi saya sudah bacakan samamu. Ada 3 ditambah 2. Cari dulu. Yang membuat cari dulu ayatnya. Memang tidak disebutkan karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Disebutkan kan? Berarti Anda yang buat cari dulu mana ayatnya. Terserah. Sekarang mana 2 rakaat zuhur? Silakan. Tunggu sayang. Tunggu sampai kamu ulang tahun di tahun berikutnya. Aku nggak percaya namanya ulang tahun, Bang. Udah, nggak usah melebar sana sini, nggak usah melebar. Mana 2 rakaat dari sholat zuhur 2 rakaat di Al-Quran mana? Edis diam kau, diam Edis diam. Kamu nggak ada ilmu di ranah ini. Iya, sambil gini Zulkifli. Udah. Najam tunjukkan kepada saya 2 rakaat zuhur dalam Al-Quran. Saya tunggu. Berapa menit saya menunggu? Oke, Bang. Berapa menit? Anda ini lagi saya buka, Bang. Cerita aja dulu, Bang. Cerita, saya nggak lari kok, Bang. Nggak perlu. Saya nunggu 2 rakaat dari Al-Quran sholat zuhur. Tunggu, Bang. Iya, kami tunggu, tenang aja. Sampai Nabi Isa turun lagi ke bumi nanti sampai kita tunggu. Pak Edis, mau saya giveaway headset nggak, Pak Edis? Nggak perlu, udah ada. Ini headset harga 20 ribuan udah cukup. Gini loh, kalau memang sholat 5 waktu itu ada dalam Quran. Perintahnya tadi, ayatnya tadi sudah kubacakan loh samamu. Bang, gini loh, jangan dibantah dulu, biarkan dia ngomong dulu, Bang. Ini Abang di sini. Biarkan dulu, Bang. Mana ayatnya? Ayatnya juga tiga waktu sholat juga nggak ada ya. Kalau memang itu ada dalam Quran, An-Nur yang kamu bawa itu bukan waktu sholat, bukan waktu sholatnya 3 kali, tapi izinnya untuk masuk ke kamar orang tua itu pada waktu 3 itu. Sudah disebut, Bang. Najam jangan berbicara. Najam jangan bicara, Dul. Kamu cari aja. Kamu cari itu data itu yang kamu cari. Silakan. Zuhur 2 rakaat. Jangan bicara dulu. Kalau memang sholat 5 waktu itu ada dalam Quran, ngapain waktu Isra Mi'raj Allah suruh Muhammad sholat 50 kali? Kemudian ditawar. Itu beda pembahasannya, itu beda pembahasannya, beda. Loh, kalau memang itu ada di Quran, ngapain dulu Allah suruh? Edis, biarkan saya dulu ngomong sama umat Taqiyah yang tadi, umat Taqiyah. Biarkan saya ngomong sama umat Taqiyah dulu, Edis. Saya hargai forum kamu ini, Edis. Jadi umat Taqiyah alias Syiah itu harus
kuliti baik-baik. Mana 2 rakaatnya, hoi? Ya sabar bang. Abang ini muslim nggak sih bang? Ya muslim lah. Makanya saya bantah kamu karena saya muslim. Kamu kan bukan muslim. Nggak punya adab ini. Nggak punya adab. Enggak dong. Kamu suruh kita menunggu. Ini udah ada sayang. Oke, surah apa? Itu surah An-Nisa. Biarkan saya baca ya, jangan abang cerita gitu. An-Nisa ayat berapa? An-Nisa ayat berapa? An-Nisa, tunggu bang, saya lihat. Ayat 102. Oke. Itu ya.